fikihnya ada mukimin ya, mukimin 3 hari boleh. Kalau Jumat intinya niatnya dia kodokan Jumat gimana bisa Zuhur. lagi Jumatan gitu. Enggak ada. Kodokan Jumatan, khotbah itu. Kalau mau lu bapak sendiri dirinya Apa gawat banget ya. Baik, ada lagi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah tidak ada lagi, baik, mari sama-sama kita. Ada Oh, sebentar. penutup 1 poin. Oh ya udah sebentar. Silakan dilanjutkan ya. Kirain jaga masih mau nanya. Jadi baik penutup hari ini taklim. Sekarang masih hari tasrik yang ke 2. Ya. Kan Jumat enggak, Sabtu, Minggu. Jadi yang kedua besok, yang ketiga tasrik. Masih bisa berkurban. Ya, masih bisa berkurban. Likulli ummatin, setiap umat ada nabi, setiap umat itu ada mansakan, ada Allah jadiin waja'alna mansakan, dijadiin perintah untuk setiap tahun beribadah, berkurban, ibadah kurban setiap tahun. Siapa? Setiap orang, satu kepala. Jadi jangan pernah merasa ini kalau kemarin udah itu sederhana ya kayak korban. Jangan begitu. Karena itu setiap tahun. Sungguh pun hukumnya sunnah mu'akkadah. Jadi ya, setiap kepala. Yang kedua, pelajaran. Nabi Ibrahim itu menjadi sunnah ikutan kita dan Nabi Muhammad SAW yang disyariatkan kembali, kemudian menjadi kita umat yang melakukan itu sunnah mu'akkadah dengan historical seperti ini. Ingat ini jadi sejarah dan catat di dalam benak kita, harusnya kita seperti itu. Nabi Ibrahim itu wa idza Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahli dzalimin. Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nazarnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketika belum punya anak itu berkurban banyak banget. 100 unta, 300 bukna, 1000 kambing. Pada zaman itu Nabi Ibrahim penduduknya baru sedikit, kagak ada kayak kita. Jadi jangan pernah, artinya jangan pernah merasa bahwa kita berjasa, bahwa berkorban itu karena ingin membagi-bagikan kepada orang miskin. Kurban itu bukan untuk orang miskin, untuk orang-orang tidak. Kurban itu dalam rangka takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatin, kalau zaman dulu Nabi Ibrahim seperti itu, yang makan siapa? Iya, gitu ngomongnya. Maka jadi sekarang walaupun kita itu sapi 10 biji, kita jangan bangga, Nabi Ibrahim lebih. Gitu ya. Ini mobil 2 walaupun kredit 1, ya kan? Rumah 2 udah prakin 1, misalkan gitu kan. Korban kambing 1 yang 2,5 juta lagi. Ya, oke, cerita orang sekampung, sampai telepon sama orang kampung. Saya juga nih di sini alhamdulillah. Enggak. Nah, ada baru 1 kambing aja udah kita kemana-mana. korban 1 kambing, kita kantong plastiknya banyak. Ini catatan sederhana disampaikan tapi dimasukin ke dalam hati. Tahun-tahun berikut jadi nggak ada keriaan dalam yang ujub di dalam hati kita. Terus lalu apa lagi? Gini, Nabi Ibrahim itu ketika itu diuji oleh Allah melalui malaikat. Wahai Ibrahim, wahai Tuhan, kenapa sih kamu baik banget, intinya gitu. Nabi Ibrahim itu punya kambing 1 lembah beserta pengembalanya, beserta anjing-anjing pengembala 1 lembah. Kemudian sapi 1 lembah beserta pengembalanya komplit. Bayangin 1 lembah. Onta 1 lembah beserta pengembalanya. Setiap hari Nabi Ibrahim memberi upah itu mereka. Setiap hari Nabi Ibrahim kontrol, bayangin ya. Kemudian kontrolnya bukan kayak gitu, weh, jangan malas, kagak. Tasbih, subhanallah, subuhun, itihun, rabbuna, warabbul malaikati, ruh, begitu aja. Pokoknya tasbih semua, tasbih. Suatu ketika takjub malaikat, ya Allah, ya Allah, saya takjub banget sama ini, sama Ibrahim. Kok dinamain Saki, kok dinamain Khalilullah, diturun namain Allah. Itu
Tuh, uji. Kemudian malaikat turun, wahai Tuhan, aku minta 1 ekor kambing, boleh nggak? Boleh. Buat apaan? Buat nolongin orang sakit. Ambil. Kok baik banget? Iya. Karena ini bukan milikku, ini milik yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuji lagi. Minta 1 kambing 1 lembah. Dikasih lagi. Ya, wahai Tuhan, kau baik banget. Ini bukan milikku, ini milik. Bahkan semuanya akhirnya dikasih tiga lembah itu berikut angon-angonannya, berikut keadilannya. Kemudian malaikat uji lagi. Apa syaratnya? Tasbih, doain aku, kata Nabi Ibrahim. Doain dengan malaikat. Tasbih, doain. Kemudian tanya, sampai demikian rupa engkau iya, karena aku yakin ini semua milik Allah dan aku adalah milik Allah. Kalaupun aku punya anak, nah pada saat itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Kalaupun aku punya anak, maka ketika disuruh disembelih untuk diberikan kepada Allah, aku lakukan, aku berikan kepada Allah. Kayak gitu. Berlalu masa sehingga malam tanggal 8, nah udah punya anak tuh, udah punya anak semuanya. Nabi Ibrahim diimpiin, ayo ubi binajrikum wa iyaya farhabun, ubi bi ahlikum wa iyaya farhabun. Hah? Mimpi menyembelih anakmu. Kemudian ada suara, bayar tunai nazar kamu untuk menyembelih tanggal 8. Maka malam itu berpikir Nabi Ibrahim, namanya malam tarwiyah. Maka sunnah berpuasa di hari tarwiyah. Siangnya bukan diem aja. Wah, kalau begini, aku kan sayang sama Nabi Ibrahim, kalau anak baru maka satu. Maka tuker lagi dengan apa? Dengan berkurban lagi. Berkurban seperti itu lagi. Kalau kita kira-kira gimana? Ah, diajak yang baik nggak, kagak gitu. Kalau ini kagak berasa seperti itu, maka dikurban. Selesai? Tidak, ternyata malam 9 ngimpi lagi. Di apa namanya? Disunculin dia lagi. Haza minallah aw haza minasyaitonir rajim. Apakah ini dari Allah atau dari setan? Maka malam 8 itu araftu. Malam 9 itu araftu. Malam 9 mulai bertanya-tanya. Di siang harinya maka setelah subuh araftu. Arafah, maka malamnya namanya malam Arafah. Maka siangnya sunnah berpuasa Arafah. Tuh, gitu sunnah. Karena udah tahu ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahnya. Maka falamma balagha sa'ya, maka setelah sampai waktunya, usianya Nabi Ismail juga sudah bisa berdialog, artinya diajak berdialog. Lalu saatnya tanggal 10 itu sampai, sehari setelah tanggal 9 itu, maka qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Gitu. Wahai anakku, semalam aku mimpi, gitu. Ini Nabi Ismail tahu bapaknya itu Nabi, dan Nabi Ibrahim tahu anaknya itu Nabi. Karena Nabi sama Nabi udah saling tahu. Penjahat sama penjahat saling tahu. Copet sama copet tipis tahu. Lo copet tahu. Ini Nabi sama Nabi tahu. La ya'riful wali ila wali, la ya'rifun nabi ila nabi pada zamannya. Jadi tahu nih masing-masing Nabi. Kemudian apa? Ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, udah kerjain apa yang engkau diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bijaksana menjadi orang tua, karena tidak semena-mena menjadi nabi. Gue nabi, lo nabi, udah jangan pakai mayo gue potong. Kagak begitu. Enggak begitu, tanyain dulu. Kalau kita kan kagak. Anak kita, lo hidupnya belakangan, gue duluan. Enggak begitu ngomongnya. Gue lebih tahu orang tua lo, enggak begitu. Itu namanya enggak bijaksana. Makanya gitu. Bijaksana. Kita kan jadi orang tua dan jadi anak juga. Jadi anak harus bijaksana, jadi orang tua juga harus bijaksana. Gitu. Wah, mantap deh kata dia. Ini lah, bijaksana, bijaksini. Nah, ini sono semua dong. Oke. Terusin ya. Terusin. Ini karena hal penting. Hal penting ini. Saya gegetan pengen nyampein. Maka setelah itu fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Tuh, orang tua bijaksana. Dan si anak bakti, tahu diri. Dia nabi juga, dia tahu dia juga orang tua. Enggak juga langsung enak aja lo, itu kan gak bener, nggak begitu. Langsung dia yakin bahwa ini orang tua baik gitu. Maka bijaksana juga berbaktilah kepada orang tuanya. Pokoknya ridallah fi ridal walidain. Kalau gue berbakti pada orang tua, maka Allah pasti akan ridha kepada aku. Ya abadi, wahai ayahandaku, if'al, kerjain
apa yang udah diperintahkan. Artinya di dalam kurban ibadah haji ini ada pembelajaran menjadi manusia, memanusiakan manusia. Itu yang orang nggak sentuh. Kalau di dalam ceramah, di dalam khutbah, sentuhannya di sini. Ada lagi banyak banget. Setelah itu apa? Maka jadi orang yang bijaksana, baik kita jadi orang tua ataupun jadi anak. Karena kita sejatinya jadi anak, jadi orang tua, jadi kakek, jadi nenek. Kan gitu. Kalau sekarang baru jadi kakek doang, misalkan saya sih, kita jadi kakek gitu kan. Gitu. Itu Mbak ini, kita pernah jadi kakek, yang lain kan belum. Junior. Junior. Tapi kita pernah jadi anak kan? Iya. Nah, kita pernah jadi orang tua. Begitu, kita akan merasakan itu kalau Allah kasih kesempatan. Maka bijaksana jadi harga mati. Gitu. Setelah itu apa? Setelah itu kejadian. Apakah demikian? Terus lantas tidak. Prosesnya panjang. Saya potong yang ini yang mungkin intinya bijaksana. Terjadilah pada hari itu tanggal berapa? 10 dibawa ke Mina. Dialog, ngobrol, nggak pada diem-dieman ngobrol. Terus ada sejarah Jamaroh, itu juga iblis istiqomah dengan keikhlasan, maka timbul keberkahan. Istiqomah, ikhlas, berkah. Ingat itu harga kita tuh poin. Maka sudah di leher pisaunya, di leher gitu, dipotong di leher. Ini lihat ini, di leher. Malaikat tadi Jibril takjub, semua malaikat takjub. Ya Allah, ini orang benar-benar yakin banget sama Allah. Yakin banget itu adalah perintah Allah. Bayangin, kalau sekarang kita ngimpi motong anak, yakin itu dari Allah, kita motong anak dianggap apa kita? Nah iya, karena kita bukan nabi. Karena kita nggak benar. Tuh, artinya pada saat itu juga banyak yang mengganggu Nabi Ibrahim. Oh gila deh, ngaku-ngaku Nabi gila gitu ya. Maka takjublah malaikat turun dari langit. Allah perintahkan turun dari langit. Semua malaikat takjub melihat, udah di leher. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, kan kalau kita kan teriaknya Allahu Akbar, Allahu Akbar kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalimat pembesaran, membesarkan Allah untuk apa? Untuk merasa takjub kepada seseorang, apa membesarkan orang lain. Makanya Habib Rizik, Allahu Akbar, kan teriaknya gitu. Kebakaran, Allahu Akbar, gitu. Biar mengalahkan si api, sebut yang maha besar. Allahu Akbar, Allah. Begitu ya. Nah, sampai di depan hadapan Nabi Ibrahim yang sudah siap. Nabi Ibrahim tahu kalimat itu adalah takjubnya malaikat terhadap perbuatan dia dan ngerjain dia. Lantas apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Bukannya bangga, gue lo gitu, enggak gitu. Gue nabi, gue lo enggak. Lebih membesarkan lagi. Apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim ngomong, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tiada Tuhan selain Allah. Allah yang maha besar, bukan aku. Ya. Nabi Ismail dengar, melihat seperti ini, ya Allah ayahandanya seperti itu, malaikat pada ngomong apa? Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah yang maha besar, baginya lah pujian. Kalau kita kira-kira, wah gila loh, di kampung itu yang motong sapi cuma dia doang, gue gitu kan. Jadi bukan buat nyombong tuh. Korban itu intinya bukan buat nyombong, lillahi ta'ala. Makanya takbir, motongnya itu sahnya pakai bismillahi Allahu. Kalau enggak, kagak sah. Ingat tuh. Ini yang harus dicanangkan setiap tahun ini sebenarnya, bahwa kita tuh berkorban itu intinya ingatlah Nabi Ibrahim pada saat seperti itu anaknya. Maka lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan Allah menjadikan kebaikan sesuatu yang dinafkahkan atau disedekahkan atau dikorbankan dari sesuatu yang tidak dicintai dan disukai oleh orang yang berkorban. Masya Allah. Kira-kira kita beli kambing nawar nggak? Nawar berapa kali lagi. Iya kita kagak yang terbaik gitu. Iya. Ada yang terbaik, terjangkau, kita pilih yang murah. Itu inti yang saya mau sampaikan. Maka ketika kita dipuji sama Allah,
pujilah. Ketika kita dipuji sama orang lain, pujilah Allah. Ingat ada pujian. Puji kodim bagi kodim, yaitu Allah memuji dirinya. Ada puji kodim bagi makhluk, yaitu Allah memuji makhluknya, memuji Nabi Muhammad SAW. Ada puji makhluk bagi makhluk, yaitu kita pujian. Nah, pujian-pujian kita idza humidal fasik fahtazilal ars. Ketika kita memuji teman kita yang fasik atau saudara kita yang fasik yang senang berbuat dosa, kita puji dia, maka ars bergetar. Nah, itu catatan terakhir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja telah sama-sama kita dengarkan closing sampaikan oleh guru kita, yang mana closing tausiah ini sebagai penutup dari pengajian kita. Mudah-mudahan dari semua yang disampaikan oleh guru kita ini dapat kita jadikan sebagai pengetahuan kita, jangan cuma sebagai pengetahuan kita, akan tetapi bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, utamanya dalam kita menjalankan ibadah untuk menjadi ibadah kita lebih berkualitas dari yang sebelum-sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarhamna bi annana tarhamna wa annana ashrafna ala ladhu ashrafna fatub alaina tawbah tanzilu kulla hawbah wastur lana al-awradi wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal-ali wal-ikhwani wa sairil khilani wa kulli zi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina adma amin rabbi asma fadlan wa juda mana labik disabimina bil mustafa rasuli na'udhu bi kulli suli sallallahu wa salam rabbi alaihi adahabi walai wal ashabi iyada tawsi zuhdi walhamdulillahi fil badi wa tanahi. Alhamdulillah.